Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang validitas konstruk. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya Fikri Darmovit dengan NIM 202, Regina Indah Syafitri dengan NIM 203, kemudian Dea Aprilia Skrayo dengan NIM 204, dan terakhir Zeneta Jarani dengan NIM 205. Pengertian validitas konstruk yaitu merupakan pengujian alat ukur dengan cara melihat hasil koefisien seberapa tepat tes mengukur suatu konstruk teoritis dari suatu gejala yang diukur dan diuji melalui hasil komutasi interkorelasi di antara berbagai hasil tes dan kemudian diikuti oleh analisis lebih lanjut. Terdapat matrik korelasi yang diperoleh melalui berbagai metode. Validitas konstruk ini penting dilakukan untuk melakukan evaluasi skala kepribadian. Validitas konstruk merupakan bagian dari validitas empiris, estimasi validitas yang didasarkan pada hasil perhitungan data dari skor sekelompok subjek yang dikenai tes. Hasilnya berupa angka dan koefisien. Validitas konstruk merupakan validitas yang membuktikan tinggi atau rendahnya korelasi antara item-item dalam skala psikologi dengan konstruk teori yang menjadi dasar penyusunan skala psikologi. Validitas konstruk dibagi menjadi dua, yaitu validitas multi-trait multi-metode dan validitas faktorial, yang akan dijelaskan oleh Regina. Ya, selanjutnya ada validitas multi-trait multi-method. Pendekatan validitas MTM dikembangkan oleh Cambly and Veig. Next. Definisi. Metode validitas MTM ini merupakan metode yang digunakan untuk melihat ketepatan alat ukur dengan cara membandingkan dua trait atau lebih yang diukur dengan menggunakan dua metode atau lebih. Hasil komputasi perbandingan tersebut menunjukkan hasil koefisien validitas skala. Pendekatan ini dapat digunakan apabila terdapat dua trait konstruk atau variabel atau lebih yang diukur dengan dua macam metode atau lebih. Next. Ilustrasi. Tanda merah merupakan reabilitas skala. Tanda hitam merupakan reabilitas skala. Introvensi 0,8, neutron 0,20, 0,85, introvensi 0,75, 0,15, 0,85, neutrisme 0,17, 0,71, 0,21, 0,91. Validitas faktorial. Salah satu jenis validitas yang didapatkan melalui analisis faktor, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Dea Aprilia. Analisis faktor menurut Answar 2007, analisis faktor merupakan kumpulan prosedur matematik yang kompleks guna untuk menganalisis saling hubungan di antara variabel-variabel dan menjelaskan saling hubungan tersebut dalam bentuk kelompok variabel yang terbatas yang disebut faktor. Selanjutnya, definisi validitas faktorial adalah salah satu jenis validitas yang didapatkan melalui analisis faktor. Untuk ilustrasinya, A dan B mengukur faktor yang sama menghasilkan nilai 0,94. C dan D mengukur faktor yang sama menghasilkan nilai 0,00. Analisis faktor. Dalam prosedur analisis faktor, suatu skala yang skornya dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu disebut sebagai skala yang memiliki muatan faktor yang tinggi. Muatan faktor merupakan indeks yang arti dan besarnya mirip dengan koefisien korelasi.
Apabila faktor-faktor tidak berkorelasi satu dengan lainnya, maka muatan faktor bukanlah koefisien korelasi, akan tetapi seringkali diinterpretasikan seakan-akan koefisien korelasi. Untuk metode analisis faktor ada dua, yaitu metode explanatory factor analysis atau IFA dan metode confirmatory factor analysis atau CVA. Selanjutnya Metode akan IFA adalah oleh Neta. metode IFA adalah metode ini dilakukan apabila peneliti belum mengetahui susunan faktor yang membentuk skala psikologi. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyusun suatu skala psikologi. Next. Metode CFA. Metode CFA adalah metode validasi skala psikologi yang mengkonfirmasi hasil analisis faktor yang membentuk suatu skala psikologi. Tujuan dari CFA ini adalah mengkonfirmasi apakah item-item yang disusun berdasarkan aspek-aspek suatu skala psikologi merupakan bagian dari aspek-aspek yang merupakan bagian dari skala psikologi. Next. Berikut adalah ilustrasinya. Terdapat skala regulasi diri terdiri dari goal setting dan metakognisi. Goal setting terdiri dari item 1, item 2, dan item 3. Metakognisi terdiri dari item 4. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.